Di ujung timur bumi pertiwi, di dalam gelapnya rimbun hutan tropis, di tengah dinginnya hembusan angin, ditemani oleh kuning berpadu merah cakrawala, hadir sepasang mata sayu. Pantulan matanya berkaca, seolah cermin dari masa lalu. Nafasnya berat, seolah hanya ingin mengatakan cukup. Bak komandan perang yang berjuang sampai titik penghabisan. Petra, itulah namanya. Dahulu kala, Petra lahir dari keluarga sederhana di desa Sambilan Danau. Lahir dari orang tua yang bekerja sebagai petani di sekitar rumahnya. Udaranya asri, angin menari lembut di sekeliling rumahnya. Tawa dan canda Petra bersama keluarganya tak pernah lepas menjadi kehangatan dan kunci di rumahnya. Mereka memang bukan keluarga kaya, namun apa artinya kekayaan apabila tidak bahagia? Kata-kata yang selalu menjadi penyemangat dari sang ayah. Petra merupakan anak satu-satunya, anak yang manja, tumbuh dengan sejuta kasih sayang dan senyum yang tak pernah memudar. Akan tetapi semua itu sirna, bagai keindahan senja yang dihapus oleh gelapnya malam. Satu hari yang menghapus ribuan memori. Saat Petra masih terlelap dalam tidurnya, api menyambar bak lautan api di Bandung Lautan Api. Api menyambar ke seluruh penjuru desa. Tak ada yang sempat untuk diselamatkan, tutur ibunya. Cepat, bawa Petra ke ujung bukit, sahut sang ayah dengan penuh kekhawatiran. Bawa dia dengan kereta kuda, sambung ayahnya. Ibundanya dengan lembut, dengan cepat membawa Petra menuju kereta kuda. Malam berganti fajar. Petra tersadar hanya seorang diri di bawah rimbunnya pohon-pohon beringin. Di atas gunung, jauh dari rumahnya. Sang ibu pun ternyata tak ikut. Karena kereta kuda yang ditungganginya hanya untuk seorang diri. Dengan kaki kecilnya, ia berdiri. Menatap dengan hati, menangis dalam sunyi. Melihat desanya hancur, dilahap api. Dan sejak saat itulah ia tumbuh dalam rasa benci. Jahat. Api itu jahat. Apa dosa keluargaku? Hingga kini seluruhnya dilahap oleh api. Bahkan ayah dan ibuku ikut engkau lahap. Petra kecil yang marah dan nangis dalam kesunyian fajar saat itu. Mulai saat ini, api adalah musuh terbesarku. Tidak cukup semua yang kau ambil api. Semuanya milikku raib. Hanya dalam satu malam, 1000 memori hilang dalam sekejap. Api mulai menjadi trauma dan mimpi paling buruk dalam hidup Petra. Anak yang polos, lahir dengan kelembutan, dipaksa bertahan hidup dalam kesendirian. Hari demi hari ia jalani. Petra dewasa dengan hati yang lembut, kini berubah sekeras baja. Ia bagai berlian yang terus ditempa
sebelum mengeluarkan cahayanya. Kalau hidup terus begini, hanya akulah satu-satunya harapan di desa ini yang tersisa. Aku tak bisa terus tidur dalam gelap di gua, makan dengan tidak layak. Petra yang dewasa mulai bijaksana. Jika aku terus benci dengan masa lalu, maka aku tinggal mati untuk masa depan. Kata-kata yang mulai membangkitkan jiwanya, mengarah pada kebencian karena api. Hari selanjutnya, ia mulai menaklukkan kebenciannya terhadap api. Aku akan mulai berdamai dengan rasa benciku, mulai mengobati rasa traumaku, dan menaklukkan rasa takutku. Ia mulai mencoba membuat api sederhana, sebagaimana yang diajarkan oleh ayahnya dahulu. Ia menggosokkan batu sehingga mengeluarkan percikan api. Apinya memang menyala, tapi bagaimana api ini bisa kuat semalaman? Tutur Petra. Ia pun terus mencoba menemukan cara baru, menemukan inovasi agar ia tidak tidur terus dengan kegelapan. Aku simpan minyaknya di bawah api agar menjadi bahan bakar yang terus kuat semalaman. Kemudian aku buatkan rumah kayu agar api tersebut tidak mudah padam. Pikir Petra yang telah terlaksana. Sampailah pada malam dan hingga fajar ia melihat api tersebut masih menyala. Berhasil! Aku berhasil membuat lampu minyak ini dengan tenagaku sendiri, dengan api yang aku nyalakan sendiri, dan tak bisa padam hingga pagi ini. Tahun demi tahun bergulir. Ia pun banyak mengembangkan penemuan, bermula dari menaklukkan rasa takutnya dengan memanfaatkan api. Dan hingga akhir hayatnya, seluruh kerja kerasnya, begitupun dirinya, tertinggal, terlelap, sunyi untuk selamanya di tanah bekas desanya. Para musafir pun menemukannya, menemukan segelintir penemuannya. Bahkan terbantu oleh barang-barang hasil kerja kerasnya. Namanya pun dikenal luas sebagai pahlawan penemu lampu minyak sederhana. Hingga anak cucunya, nama Petra masih dikenal. Terkadang cobaan yang diberikan bukan untuk menyusahkan, tapi petunjuk untuk masa depan. Jika kita bisa melewatinya, kita pun sukses berkatnya. Rasa takut dibuat untuk menahan kemajuan. Jika kita tidak bisa menaklukkannya, bersiap dengan keberhasilan yang tak kunjung datang. Namun, jika kita bisa menaklukkannya, perubahan yang baik telah disiapkan.